Oke ya, kita mulai ya, Mas. Nah, satu siapa yang belum mengumpulkan? Kita sudah Mas. Ini siapa sih? Ananias itu siapa? Nah, ini loh, kalau nggak ngumpulin bisa itu udah merah ini. Marco Basing, bawah ya. Kalau sisanya itu, kalau hijau-hijau itu berarti dia udah sesuai. Ya. Oke, hari ini saya mau membicarakan. Kemarin kan kamu udah mencoba menggunakan data sekunder, ya kan? Nah, kamu tinggal ngambil aja. Nah, sekarang saya ingin kalian juga merasakan bagaimana membuat peta GIS. Oke. Jadi tidak semudah yang kalian bayangkan. Karena kemarin kalian hanya pakai, kalian kan cuma ambil pakai. Saya kasih contoh, nanti kalian buat ya. Tapi tidak perlu rumit-rumit. Jadi saya yang menyontohkan sederhana. Tapi kira-kira kalian biar bisa membayangkan bagaimana rumitnya membuat data GIS. Oke. Nanti kamu menggunakan ini ArcGIS-nya ya, ArcMap. Nanti kamu buka ini toh Mas. Oke. Kan nanti kamu buat data baru ya. Nanti di ArcGIS itu sudah disediakan data raster kita satelit kayak Google tadi ya. Kamu bisa ambil di sini. Ini ada add data, kemudian di sini ada base map. Tapi harus connect internet ya. Ini harus connect internet. Jadi nanti kamu ambil salah satu, contohnya ini ada imagery ya. Kamu klik. Ya. Nanti akan muncul peta citra satelit yang punyanya si ArcGIS. Ini ArcGIS. Tunggu prosesnya ya. Oke, kayak. Terus nanti kamu pilih wilayah, lokasi yang kamu suka, terserah. Oke, saya coba ambil, tapi pilih yang jenis land use-nya itu bervariasi. Jadi ada sungainya, ada jalannya gitu. Oke. Contoh namanya saya akan pilih di lokasi di Jogja aja ya. Oke, ini posisinya harus ini ya, harus terkonek internet ya. Contoh namanya saya memilih, kamu jangan memilih yang homogen. Contohnya kamu milih ini gitu. Di sini. Ini kan salah buat. Oke. Jadi kamu enggak sense variatifnya biar jalan. Jadi kamu pilih yang tidak homogen. Contoh namanya saya akan pilih di inilah namanya ya, oke. Posisi di sini itu kan ada rumah, ada jalan, oke ya. Ada empang justru itu kan. Ini mungkin kan ini kayak kolam kan ya. Ini kan ada sungainya kan. Ini kan kemungkinan sungai. Oke ya. Nah, kemudian data ini kan harus terkonek internet. Biar tidak terkonek internet, kamu ambil satu frame ini aja. Oke, caranya kamu ekspor satu frame ini dengan cara file, kemudian diekspor map ya. Ini saya rekam ya, semoga rekamannya bisa kelihatan. Kemudian kamu beri nama frame yang akan kamu ekspor ini. Contoh namanya, kasih nama aja land use gitu. Kemudian pilih yang TIFF ya. Pilih yang TIFF. Kemudian ada tulisannya kan, kalau defaultnya ini enggak write word file. Jadi diklik di write word file. Kemudian formatnya oke, yang write geotiff taga ini juga kamu cetak. Oke.
Karena ini nanti dia akan mengambil data referensi geografisnya. Ya. Habis itu kamu save ya. Ingat-ingat namanya, kasih kamu foldernya, katakanlah range 1. Oke. Kemudian kamu save. Nah, kalau sudah kamu save, kemudian yang base map ini bisa kamu remove. Kamu remove yang base map itu, kemudian kamu panggil yang aktif yang sudah kamu simpan tadi itu bisa. Jadi klik kanan, add data, kemudian tadi kan land use 01 ya, land use 01 ini kan. Oke. Begitu kamu panggil ini datanya. Itu cuma satu frame itu doang. Nah ini sudah nggak perlu terkoneksi internet. Ya, mau saya pilih. Nah kemudian kita akan coba praktek membuat data vektor dari data grafis tadi itu. Dari data raster. Kalau data raster kan kita nggak bisa memberikan atributnya kan. Hanya atributnya itu kan berupa pixel-pixel ya, angka-angka loh. Oke. Nah kita akan membuat data vektor. Data vektor yang nanti akan kita buat mungkin 3 data vektor aja. 1 jalan, kemudian sungai, kemudian land use. Oke ya, land use, oke ya. Jalan, sungai, land use. Caranya gimana? Kamu harus membuat satu layer baru. Oke ya. Nanti kamu bisa, ini kalau di Armap tuh di sini sebelah kanan tuh ada katalog ya. Oke, ini ada katalog ya. Ini biasanya otomatis ada di sini. Kemudian kamu masuk di folder GIS-mu. Kalau folder GIS-mu itu belum terkoneksi, harus kamu koneksikan ya. Oke. Oke. Kemudian masuk ke folder yang akan kamu buat layernya. Contoh namanya saya masuk di sini. Oke ya, di sini. Ini saya usul. Oke, saya mungkin akan membuat satu layer namanya jalan ya. Kamu bisa di foldernya ini, kemudian diklik kanan, kemudian kamu cari new, kemudian di sini ada save file. Oke, save file kamu klik, akan muncul dashboard begini. Nah ini harus kamu perhatikan. Jalan itu kan kemarin saya bilang kalau jalan itu kan data vektornya kan bentuknya garis, line, gitu kan. Nah kamu harus pilih nih. Ini kamu kasih nama dulu jalan gitu ya. Kemudian di sini bukan poin kan, kalau jalan berarti polyline. Bisa istilahnya itu bisa bisa polyline, bisa line, gitu ya. Oke. Kan kalau jalan itu kan polyline. Nah kemudian kan ada description spatial reference-nya. Ini harus kamu samakan dulu dengan data citra satelit yang kamu peroleh tadi, sistem koordinatnya. Oke ya. Caranya gini, kamu bisa edit, kemudian kamu bisa import dari data land use yang sudah kamu download tadi. Land use 01 kan ya. Oke. Kemudian kamu add, begitu kamu add, Mas dan Mbak, ini nanti dia akan muncul nih WGS 184 ini. Kemudian di OK. Nah ini sekarang nih sistem koordinatnya dia itu menggunakan sistem koordinat ini. Oke ya. Kalau kamu belajar sistem koordinat nanti kamu cari di Google atau di YouTube lah ya. Nah itu pelajaran 1 semester sendiri. Tapi yang penting referensi itu harus ada sistem koordinatnya. Biar sama. Ini tadi kan disamakan dengan yang sudah kamu download dari citra satelitnya si Ahmed tadi. Oke. Kalau sudah kamu oke ya. Oke. Begitu oke, ini akan ada muncul layar jalan tuh di sebelah sana. Nah, ya kan? Ini ada muncul layar jalan yang sudah kamu buat. Kalau kamu cek atributnya, ini diklik kanan, kemudian kamu open atribut, belum ada apa-apanya, karena kamu belum buat apa-apa. Kamu baru buat tempatnya doang. Oke ya, tempat untuk SHB-nya itu. Oke. Nah sekarang tugas kamu adalah membuat isinya. Isinya basisnya adalah dari apa? Dari ini, dari peta ini. Oke ya. Nah nanti ada terkait dengan
kemarin yang saya sampaikan soal ada video topologi namanya. Ya. Nah, caranya gimana? Kamu bisa menambahkan atribut dulu. Contoh Mai, kalau jalan itu kan pastinya ada namanya. Oke, ada nama jalan, ada panjang jalan gitu ya. Oke, kamu katakanlah ada apa lagi? Status jalan mungkin ya. Atau kita tentukan aja satu nama jalan dan atribut kedua adalah bukan status jalan, apa namanya? Fungsi jalan. Oke ya. Fungsi jalan. Nah, kamu bisa nambahkan atributnya dulu di sini nih. Di tabel itu bisa kamu buat kamu tambahkan field baru ya. Ini ada add field. Oke ya. Kemudian kamu tambahkan nama. Oke ya, nama jalan. Gitu ya. Kalau nama jalan kan berarti bukan integer kan ya. Ya kan? Kalau kamu orang informatik kan tahu. Ini mesti bentuknya kan teks ya kan. Oke ya. Harus kamu tentukan teks. Panjangnya terserah kamu kan. Length apa? Length apa nih Mas? Gitu. Karakternya kan. Gitu kan. Oke. Kita oke. Nanti akan muncul di sini kan nama jalan nih. Tambahan field baru kan. Oke. Tambah satu field lagi, fungsi jalan. Fungsi jalan itu juga bisa tag kan. Jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi gitu. Oke ya. Oke. Kamu ini juga teks lagi kan. Teks tapi mungkin tidak terlalu panjang ya. Mungkin buat aja 20 karakter gitu ya. Oke. Apa itu? Too long. Ini. Nanti dia ini maksudnya inilah jumlah apa? Tadi kan fungsi jalan N-nya kan hilang nih. Dia terlalu panjang. Ini nama fieldnya. Oke, nama fieldnya terlalu panjang. Oke, kalau sudah Mas dan Mbak, baru kemudian kamu ke layer yang tadi jalan itu, kemudian kamu bisa klik kanan, terus ini bisa edit future, start editing. Ya. Oke, kalau sudah start editing, ini warnanya jadi putih nih di tabel nih. Ya. Tadi kan nggak putih nih, ini jadi putih. Kemudian sebelah kanan itu muncul dashboard baru nih. Oke ya, kanan itu muncul dashboard baru. Oke ya. Terus akan muncul editor ini, menu editor ini. Ini menu editor. Oke ya. Dan muncul menu editor. Nah, kemudian kamu masuk ke sini nih tetap bisa di zoom out, zoom in. Terus kamu tetap bisa pakai pen juga bisa gitu ya. Oke. Nah, kemudian kamu cek gambarnya ini. Ini kan ada jalan ya, jalan. Kemudian ada jalan yang kecil-kecil nih kan ya. Oke. Berarti asumsinya, ini asumsi aja. Jalan ini kemungkinan jalan kabupaten ini. Oke. Kemudian yang kecil-kecil ini mungkin jalan desa kan gitu. Oke. Nah, kamu membuat objek baru. Caranya gimana? Ini di editor tuh ada fit future kan. Ketika diklik, oke. Ini ya, diklik di sini. Ini akan muncul nih, line rectangular kan. Karena ini bentuknya garis ya, kita klik ke garis. Nah, ini pointernya itu berubah jadi tanda plus ini, oke ya. Kemudian kamu namanya kamu digitasi. Digitasi itu gimana? Kamu membuat objek baru seperti ini. Klik sampai pertigaan berhenti. Klik kanan ya, finish kan. Kenapa pertigaan berhenti? Karena itu titik akhir itu nanti akan disambungkan ke garis segmen jalan lain gitu. Oke ya. Jadi nggak boleh tuh nanti jalan gini. Makanya kemarin ada yang namanya topologi kan. Kalau jalan posisinya gini nih. Gitu kan. Kamu buat garisnya itu nggak boleh ini. Lurusan itu nggak boleh.
desain itu nggak boleh. Walaupun sangat kecil mili tetap nggak nyambung gitu. Oke ya. Makanya di sini perlu dibuat satu poin baru, titik baru, gitu kan? Ya. Itu ya logikanya gitu ya. Oke. Ketika sudah kamu buat satu objek baru ini mas, nah, ini akan muncul satu baru, garis baru, yang warna biru. Oke. Tapi belum ada namanya, ya? Oke. Terus ini bisa kamu kasih namanya nih, salah katakanlah mungkin namanya jalan apa? Sudirman gitu. Oh ya. Kemudian ini fungsi jalannya Jalan Kabupaten. Ya. Terus yang bawahnya ini juga masih jalan kabupaten nih. Kemudian kamu teruskan buat objek baru. Nah, ini kalau kurang lahannya berarti ke sini aja. Ya, oke. Kemudian kamu buat objek lagi baru, ini klik. Tapi ini harus snapping, ya, karena dia nyambung. Kalau nggak snapping berarti nggak nyambung. Oke, ini klik, kan? Kembali ke sini toh. Ini mungkin ada pertigaan kan? Ini bisa di double klik nih, selesai. Kemudian baru lagi ini sampai sini lah. Oke. Berarti sudah, ini biar kelihatan gambarnya saya kasih warna. Oh ya, berarti ada 3 objek ya. Ini masih Jalan Sudirman. Oke, ini masih Jalan Sudirman. Ini jalannya kabupaten. Kamu bisa copy aja nanti ya. Gitu ya, oke. Berarti kamu sudah punya objek. Kemudian katakanlah ada jalan lain yang statusnya atau fungsinya beda. Ini katakanlah mungkin jalan desa ya. Kemudian jalan desa berarti kamu buat objek baru. Ini ya snapping di sini. Ini kalau ada pertigaan berarti kamu berhenti sampai di sini gitu. Ya ke sini ya kali gitu. Terus gitu kan. Itu namanya digitasi peta. Kamu bisa bayangkan kan kemarin yang kamu download itu berapa segmen? Oke ya. Pekerjaannya itu kayak gitu ya. Makanya kamu nyobanya itu yang kecil dulu. Ya. Nah ini kalau sudah, ini kan kamu kasih atribut lagi. Ini mungkin namanya jalan desa, gitu ya. Jalan desa 1, desa 1 gitu namanya ya. Ya fungsi jalannya jalan desa. Kalau sudah selesai, mas, jangan lupa di save. Ini editor, kemudian stop editing, save. Oke. Ya. Dengan atribut itu, kamu sekarang sudah bisa membuat simbologi yang berbeda kan? Kamu bisa buat ini, jalan ini di kanan ya. Kemudian kamu atributnya dibedakan di apa? Di grafiknya ya. Berdasarkan apa tadi? Fungsi jalan. Karena ada 2 nih, jalan kabupaten. Dan kabupaten tentunya lebih tebal lah ya. Jalan desa mungkin warnanya kuning gitu. Ini tapi warna kuning kan. Nah, sekarang beda ya. Berdasarkan atributnya kan. Coba tahu kan. Nah, nanti kalau kamu mau nambahin baru, tetap sama tadi, nambahin baru ke kanan ya. Kemudian edit, start editing. Ini diklik di sini, line gitu. Oke, kamu tinggal nambah baru. Ya, di sini ya. Ketika nanti ini katakanlah nambah di sini. Ini kamu ganti desa. Otomatis itu nanti dia sudah maknanya sesuai ini. Ya. Oke, tinggal nanti ini desa 2 jalan. Ya. Nanti kalau sudah selesai kemudian di stop,
Set. Oke. Terus kamu bisa tampilkan nama jalannya kan, berdasarkan nama jalannya kan ini. Di labelinnya kamu bisa tampilkan labelnya di sini. Nama jalan. Iya, ini ada nama jalannya kan. Oke. Ini Jalan Sudirman. Ini kelihatan kan warnanya di bukan hitam ya, kelihatan. Ini. Ya, ini ya. Ya, ini kan berdasarkan atribut yang sudah kamu isikan. Itu buatnya gitu. Itu objek vektor bentuknya garis, ya toh, atau line, polyline. Nah sekarang kan ada objek lain yang bentuknya poligon. Contoh mamanya kamu harus gambar peta sawah kan gitu. Peta sawah dengan peta pekarangan kan beda tuh. Nah kamu membuat objek SHP layer baru yang bentuknya poligon. Ya, caranya gimana? Caranya tadi seperti ini di katalog ini, kemudian di folder kamu itu klik kanan, kemudian new, masuk lagi SHP, kemudian ini kan tentunya poligon. Kalau kamu mau gambar peta sawah kan poligon bentuknya, bukan garis kan, oke ya. Nah ini katakanlah kamu kasih nama land use, gitu ya Mas ya. Oke, koordinatnya jangan lupa disamakan tadi ini ya. Oke. Oh ini ada, berarti ada punyanya. Apa ya? Penggunaan lahan. Penggunaan lahan. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ini akan muncul di sini. Baru kan? Layar baru belakangan itu. Ya. Caranya mirip, tapi logikanya berbeda. Ya. Kalau kamu membuat objek baru, berarti ini klik. Kamu tambahkan dulu atributnya ya. Tambah atribut namanya add file di sini jenis lahan. Jenis lahan, mungkin teks ya. Itu oke, inilah jenis lahan gitu aja, oke ya. Nah kemudian kamu buat objek baru, katakanlah yang benar itu. Kalau lahan itu kan mungkin basisnya bisa persil. Persil itu sertifikat, ya kan? Contohnya namanya ini objek sawah. Kamu mau membuat objek sawah ini berarti klik edit user, start editing. Tapi bukan di jalan ini ya, berarti di sini ya. Penggunaan jalan kan, oke? Kamu buat poligon seperti ini, Mas. Klik, ini bedanya tadi ya. Klik, klik, klik. Oke, ya kan? Ini berarti kan lahannya apa? Sawah, gitu ya. Oke. Tapi buat sebelahnya, membuat sebelahnya, katakanlah membuat ini sebelahnya gini. Kamu sebenarnya nggak boleh gini. Jangan sampai membuat itu salah edit, maksudnya salah edit seperti ini. Kenapa? Berarti dia kan overlay dengan lahan sebelahnya kan. Oke, nggak boleh. Itu salah satunya bentuk yang namanya topologi. Kebenaran data itu penting. Oke. Nah caranya gimana? Tanah data ini oke. Caranya ArcGIS itu sudah bisa, kalau yang dia bersebelahan, ArcGIS itu sudah bisa memberikan tools agar dia tidak overlay dengan samping kanan kirinya. Gimana? Ini ada rectangle, ini Mas, auto complete polygon, ya kan? Ini diklik auto complete polygon. Ini kamu kemudian mulainya dari sini. Dari sini klik ya, klik, gini ya. Oke, ke sini, ke sini. Ketika ini di double klik di sini, dia auto complete polygon. Artinya garis yang satu itu bersatu menjadi satu. Ya cuma satu, gitu ya. Oke. Nah ini tata guna lahannya kan bukan sawah ini tadi ya. Apa tadi? Masjid kayaknya.
gitu ya. Kemudian contoh namanya ada tata guna lahan lagi di samping ini kan tata guna lahannya kan ini ya, ini mungkin perumahan lah ya kali, ini saya tahu seperti itu. Oh ini tapi nggak pakai autocomplete sorry, karena dia nggak dia berarti harus pakai ini ya. Nah kalau di awal berarti harus pakai yang polygon. Ini yang namanya. Oke, ini tata guna lahannya adalah apa? Perumahan. Ya, kalau sudah selesai kamu save lagi ya. Jangan lupa di stop kemudian di save. Nah, kemudian kamu sekarang sudah bisa membuat jenis tata guna lahan ya, disimbolkan yang berbeda dengan basisnya adalah ini apa? Jenis lahan kan. Oke, katakan ini biar ada transparannya dikit. Nah ini kan berarti yang hijau sawah, ya kan? Nah ini sawah, jadi ini masjid, gitu kan? Nah ini kan berarti nanti banyak mas perumahan, kemudian ini mungkin kebun kan gitu ya. Oke, apa artinya perkebunan lah itu kali ya. Oke. Kalau sungai berarti kan juga ada sungai kan? Ini namanya hutan. Oke. Nah saya pengen kamu mencoba pilih aja satu lahan, nggak usah gede ya. Contoh ini tadi kan ada namanya, ini kan empang ya. Kalau empang kan berarti ini kan. Nah nanti di poligon ini kan ini ada empang nih. Nah itu kan ya. Oke. Jadi ini kolak. Oke. Stop editing. Belum muncul gambarnya, kenapa? Karena simbolnya belum dipanggil di sini. Simbolnya harus kamu panggil di sini dulu. Add value semua, oke? Nah ini kolak, warna biru, hijau. Gitu ya, oke? Tapi buat warna ini mas, ini ya jangan nggak ngawur ya, maksudnya itu juga ada sense teorinya. Kalau kamu kolam itu ya dulu lah, ini saya akan ngawur maksudnya. Oke ya, kalau sawah itu ya intuisinya ini hijau, kalau perumahan itu ya coklat muda gitu loh. Oke, jangan namanya perumahan juga hijau, kan mungkinnya itu hutan. Kalau hutan itu ya hijau tua, itu namanya ilmu katedral, karena pernah cerita. Oke, kalau jalan itu ya jalan yang statusnya lebih tinggi, fungsinya lebih tinggi ya agak tebal gitu. Kalau di peta itu biasanya kalau jalan nasional itu kuning tebal gitu kan. Kemudian yang lebih rendah itu lebih tipis. Oke, itu ada ilmunya juga namanya. Nah, saya pengen kalian membuat ini dulu. Jadi ada kayak gini ya. Nah, besok kalau kamu sudah buat, minggu depan saya pengen kita mencoba menganalisis sesuatu tadi. Kita bisa nanti hitung jaraknya, kita bisa hitung luasnya, kan gitu. Kita bisa menggabungkan berapa total persawahan yang ada di sana, kita hitung gitu ya. Itu next untuk analisisnya. Tapi kamu harus coba ini, biar rasakan yang kemarin kamu buat itu. Nah. Coba saya cek ya, saya belum lihat nih ada mau baca. Ini yang di sini udah ngumpul semua kan, Mbak? Kamu udah ngumpul semua? Hah? Ini ada yang belum ngumpul masalahnya. Ini loh, Ananias Marto. Bisa begini. Maria. Mas Bayu aja Pak. Mas Bayu aja Pak. Apa melihat tuh? Kau kacau Pak. Ya
Nah gini-gini itu kamu udah mulai latihan juga, latihan untuk menata layoutnya biar kelihatan bagus. Kan kamu udah cek dulu, cari aja di Google lah ya, peta itu kira-kira apa gitu. Oke, kalau mau ngajar itu warna merah pagi itu enak nggak di mata, warna sungai hijau itu ada nggak? Kan nggak intuisinya nggak, kan ya? Ya kalau sungai itu ya warnanya biru lah, gitu. Biru muda, jalan itu mungkin ya jalannya. Sungai ini yang putih ya. Ini jalan ya, jalannya warna hijau ya kan? Jalan nanti kan ada atributnya tadi kan? Nanti dibedakan berdasarkan atributnya. Kamu mulai berlatih kan? Tadi kan bisa ya dibedakan atributnya. Apa lagi yang cak ya? Siapa? Oh ini. Aduh. Kita coba. Kompak ya dong. Ya tinggal ini kan udah nggak begitu luar banget gimana caranya, ya kan? Kamu punya saya ini ya kan? Ini juga beda warna ini ya, kita tahu pakai kan ya? Kalau pakai foto kan ini ya, ini foto ya. Ini yang tadi itu mas, itu gitu caranya. Betul nggak? Ini yang kamu buat. Kamu kan kemarin tinggal ngambil kan? Makanya ada yang namanya Badan Informasi Geospasial. Urusannya buat ini. Karena data raster itu tidak bisa langsung dianalisis toh. Kamu bisa tahu tadi yang ini, kamu bisa tahu ini sawah. Karena kamu manusia, komputer itu kan bisa. Komputer tahu ini warna dia. Apa nilai piksel itu kemudian diwujudkan dalam warna. Tapi nggak tahu sawah apa enggak tahu. Setelah tahu sawah itu apa? Setelah kamu kotak ini belum kan? Kemudian kamu kasih atribut sawah, itu baru tahu. Gitu loh. Kalau gini doang kamu nggak bisa ngitung luasnya. Raster doang. Makanya tadi yang sudah kamu ambil dari PIG itu orang itu baca gini. So, ini ya. Walaupun mungkin sekarang ada teknologi juga yang memperkirakan dari data ini kemudian ditransformasi ke vektor itu bisa, tapi tidak secanggih itu juga. Contoh namanya gini, jalan ini kalau bukan manusia mas, ini nggak tahu nih jalan, masih agak sulit komputer itu mendeteksi bahwa ini jalan. Oke, tapi kalau kita sudah tahu ini jalan, gitu. Ya oke. Ya gitu ya, ini catatan